Detektif Wan diam-diam mengikuti mobilnya Gi-hun sampai ke pelabuhan. Saat mobil ngantri untuk naik kapal, detektif mengintip dari belakang, menyiapkan pistolnya, dan saat keadaan aman, langsung ke bawah mobil dan ikut masuk. Setelah keadaan sepi, dia langsung nyelinap masuk mobil. Sebelumnya, para peserta dicek dulu identitasnya. Detektif pura-pura pingsan dan dicek juga, tidak terdeteksi. Namanya juga detektif, pasti jago bela diri ya kan? Staf itu pun dibuat tak berdaya. Keluar mobil, dia sudah memakai pakaian itu, dan staf yang aslinya dibuang ke laut. Detektif penyetir mobil itu dan sampailah mereka ke pulau rahasia. Para peserta yang belum sadar diganti pakaiannya. Sepyuk tidak terbius karena rencananya adalah menyelundupkan pisau. Dimasukkan ke saku staf, dan saat bajunya sudah diganti, pisau pun diambil lagi. Mereka sudah tersadar, Gi-hun, Sunwo, Ali, dan si kakek. Mereka sepakat untuk membuat grup. Sedangkan Deokso sudah punya geng sendiri, mengajak Sepyuk gabung, lupakan tentang masalah mereka yang dulu. Tapi Sepyuk intinya nggak mau najis gabung sama mereka. Nah, muncullah wanita yang ingin gabung, bernama Hanmi. Tapi Deosok memberikan syarat harus mocok dulu bersamanya. Mocok, entahlah itu apa guys. Para peserta diberi makanan juga ternyata. Mereka makan sambil berbincang-bincang santai. Para staf berganti shift kerja. Detektif Wan menemukan kunci di baju dan masuk ke kamar sesuai nomor. Di dalam kamar juga dipantau CCTV ternyata. Malam hari, Hanmi tidak mau kencing, meminta diizinkan ke toilet. Tapi staf tidak memperbolehkan. Dia pun mengancam akan kencing di situ. Staf langsung membukakan pintu dan akan diantar ke toilet. Saat itu juga Sepyuk mau ikut. Detektif membuka topengnya, makan dengan tidak menghadap ke CCTV. Walaupun di kamar, mereka tetap diawasi. Di dalam ternyata Hanmi gak kencing, tapi mengambil sesuatu yang diselundupkan, entahlah di mana, pikir sendiri guys. Ternyata itu rokok. Merokoklah dia dengan nikmatnya. Muncullah Sepyuk yang membawa pisau, digunakan untuk membuka baut pintu plafon. Dia masuk ke dalam, sedangkan Hanmi terjaga di bawah. Tujuannya adalah untuk melihat game apa yang sedang disiapkan. Dia mencari-cari dan melihat di dapur. Mereka sedang membuat sesuatu. Karena terlalu lama di toilet, penjaga mulai curiga. Masuklah dia, dan saat pintu dibuka, Sepyuk sudah turun. Si penjaga pun dianggap cabul. Waktunya tidur, lampu kamar dimatikan dan detektif Wan membuka HP-nya, menulis kronologi yang sudah dilihatnya. Saat akan kembali ke tempat tidur, Hanmi kepo apa yang dilihat Sepyuk tadi. Hal itu pun didengar oleh Sangwo yang belum tidur. Pagi pun tiba, para staf diharuskan siap dalam 10 menit. Para peserta juga diberikan sarapan. Hanmi masih kepo apa yang Sepyuk lihat semalam. Dia mengaku orang-orang bertopeng itu melelehkan sesuatu di panci besar, seperti gula. Detektif siap-siap dan ikut-ikutan seperti yang lain. Sebelum berhadapan dengan maut, peserta dibagikan sarapan, roti dan susu. Setelah selesai sarapan, permainan kedua pun akan segera dimulai. Seorang pria menggorek-gorek rotinya dan ada sebuah gulungan. Apakah itu? Nanti ya. Staf bersenjata bersiap dan detektif Wan menyembunyikan sesuatu dalam sakunya. Ketika para peserta menuju lokasi, Sangwo bertanya tentang apa yang Sepyuk lihat semalam, karena menurutnya mungkin bisa jadi petunjuk untuk menjalankan permainan nanti. Peserta pun masuk ke lokasi yang dibuat seperti taman bermain anak-anak. Sebelum permainan dimulai, peserta disuruh memilih salah satu dari 4 simbol dan berdiri di depan simbol itu. Ada lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Karena Sangwo ini orang cerdas, juga tadi Sepyuk memberitahu yang dilihatnya semalam adalah gula. Dia berpikir dulu saat masa kecilnya, penjual gulali melelehkan gula, menggepengkannya dan mengecap dengan bentuk-bentuk unik. Tapi dia belum jelas maksudnya. Menurut Sangwo, untuk meminimalisir bahaya, lebih baik mereka berpencar. Sangwo memilih simbol segitiga, Ali memilih lingkaran, Gi-hun memilih payung, dan sisanya si kakek dapat bintang. Mereka pun sepakat. Para peserta berdiri di pilihannya masing-masing. Muncullah staf yang menyiapkan benda. Mereka mengambil satu-satu dan disuruh membuka. Isinya permen gulali.
Si pria yang dapat gulungan di roti tadi sudah diberi petunjuk ternyata. Siapakah pria itu? Apakah punya orang dalam? Permainan kali ini adalah mereka disuruh memotong gulali itu pakai jarum sesuai bentuk dan jangan sampai merusak bentuk simbol itu. Harus sempurna, kalau tidak berarti gagal. Ki-hun yang mendapatkan simbol payung pun melongo karena susah memotongnya. Permainan dimulai, waktunya 10 menit. Sang Wo sengaja memilih segitiga karena sudah tahu dari awal biar motongnya gampang. Sedangkan Ali mencuil-cuil gulalinya. Si kakek tangannya gemetar, maklum faktor usia. Sedangkan Ki-hun sangat serius, ekstra hati-hati. Kalau sampai gagal, dia mati. Salah satu peserta merusak bentuk simbol. Di depannya sudah bersiap staf dengan senjata. Akibatnya dia pun ditembak kepalanya. Semuanya terkejut. Hal itu membuat si wanita itu panik, jadi rusak bentuknya. Dia pun ditembak juga. Banyak peserta yang gagal, mereka ditembaki satu persatu berguguran. Waktu tinggal 6 menitan. Hanmi ngumpet di bawah perosotan dan pakai korek memanaskan jarum agar meleleh gulalinya. Sedangkan si pria itu memotong dengan sempurna. Staf mengeceknya dan dikonfirmasi berhasil. Sebyuk juga berhasil, Kili dan Ali juga berhasil. Dan di tempat itu sudah banyak yang ditembak mati. Detektif Wan dicurigai karena tugasnya mengangkut mayat, tapi kok sudah ada di lokasi, harusnya nanti. Hal itu membuatnya akan diinterogasi nanti. Sang Wo juga berhasil, tinggal Ki-hun yang masih panik gak karuan, keringatnya sampai netes ke gulali. Hal itu membuatnya melihat sesuatu. Saat di terawang, bekas keringatnya membuat gulali itu meleleh. Dia pun punya ide, menjilati bagian bawah agar meleleh juga. Hanmi pakai api, dengan gampangnya dia memotong sempurna, berhasil lolos juga. Koreknya diberikan ke Deoksu. Waktu hampir habis, Ki-hun terus menjilati agar menipis, dan itu tidak dilarang. Peserta lain pun mengikuti caranya, sampai si kakek juga ikutan. Deoksu pakai caranya Hanmi dan dia juga berhasil. Si kakek akhirnya juga berhasil. Giliran Ki-hun yang masih terus menjilati. Dijilati dengan nikmat, sampai akhirnya dia pun berhasil memotong dengan sempurna, pas tepat waktu. Si pria itu ketakutan karena gagal. Saat mau ditembak, pistol langsung direbut dan menembak tangannya staf. Kalau macam-macam staf itu akan ditembak kepalanya. Dia marah-marah, permainan macam apa ini? Saat itu frontman akan mendatanginya. Para peserta yang kehabisan waktu ditembaki semua. Suara tembakan sampai terdengar ke bawah. Si pria menyuruh staf itu melepaskan topengnya. Topeng pun dilepas dan si pria menyayangkan, padahal masih muda kok begitu. Dia pun memilih menembak kepalanya sendiri. Frontman pun datang, staf itu langsung ditembak karena aturannya jika peserta mengetahui identitas para staf, mereka akan mati. Frontman meninggalkan lokasi yang isinya mayat. Detektif Wan datang mengambil topeng itu dan cerita pun selesai.